kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Engkau Allah kami yang tidak meninggalkan kami. Engkau Bapa yang luar biasa, Bapa yang hebat, Allah yang selalu menolong kami, membimbing kami, memberi yang terbaik buat kami. Dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih, dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, biar firman-Mu menjadi rhema dan kekuatan iman kami semakin sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus hamba berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita kembali untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan saya bagikan pada saat ini buat kita semuanya, yaitu bagaimana dengan kita menang dalam menghadapi setiap masalah. Setiap masalah itu dalam hidup ini pasti berbeda-beda, dan setiap orang di dalam dunia ini pasti memiliki masalah. Tidak ada pun seorang di dunia ini yang tidak mempunyai masalah. Bahkan sekalipun mereka sudah mati, pasti ada masalah. Masalah bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak percaya Tuhan, bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus. Contohnya, ketika orang kaya mati, yaitu Lazarus, dan orang kaya itu, dia pikir masalah tidak ada lagi. Ternyata ketika dia dipanggil oleh Tuhan meninggal, maka dia jatuh ke jurang maut, dan dia mengalami kesakitan di sana, mengalami luar biasa penderitaan, sehingga dia minta tolong sama Bapak Abraham biar Lazarus menjulurkan yaitu jarinya ke air, karena dia merasakan haus di sana, dan dia di sana mengalami siksaan, dibakar. Oleh karena itu masalah persoalan bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi orang-orang yang mengenal Tuhan, ketika dia dipanggil Tuhan, masalah itu tidak ada lagi. Mereka akan dihibur, mereka akan dikuatkan, sama seperti Lazarus ke pangkuan Bapak Abraham. Oleh karena itu, mari dalam masalah-masalah yang kita hadapi hari ini berbeda-beda setiap manusia. Masalah ekonomi kah, masalah pendidikan kah, masalah pasangan hidup bagi orang yang belum memiliki pasangan hidup, bahkan juga masalah sakit penyakit ataupun masalah apapun itu, seperti yang kita alami hari ini, masalah virus corona ini yang belum kunjung selesai. Bagaimana sikap kita supaya kita menang menghadapi masalah persoalan yang kita hadapi ini? Kita akan belajar firman Tuhan saat ini dari pribadi Daud yang selalu menang atas setiap masalah yang dihadapi. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita, akan saya bacakan buat kita saudara, yaitu dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-25, satu perikop, tapi saya baca cuma dalam 1 sampai dengan 6 ayat saja. Demikian firman Tuhan. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai di Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yaitu Ahinoam perempuan Jezreel dan Abigail bekas istri Nabal, ditawan mereka. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Haleluya. Sampai di situ saya bacakan, dan saya akan jelaskan nanti selanjutnya tentang bagaimana sikap Daud yang luar biasa ini
itu untuk menghadapi masalah sehingga dia menang menghadapi masalah yang begitu bertubi-tubi dialaminya. Daud mengalami masalah yang luar biasa dalam pulang. Ketika dia pulang bersama dengan tentaranya kota Ciklag. Ternyata ketika dia melihat kota Ciklag terbakar habis oleh orang-orang Amalek. Dan apa yang terjadi saudara? Kita lihat tadi, kita baca tadi. Ternyata semua terbakar dan semua hangus. Dan semua anak istri mereka semuanya dibawa oleh orang-orang Amalek. Dari kisah ini kita lihat bahwa masalah itu bertubi-tubi pada Daud. Tetapi bagaimana sikap Daud sehingga dia menang menghadapi masalah persoalan yang dihadapinya. Jika masalah itu bisa diatasi dan dia menang bersama dengan Tuhan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dari pribadi Daud ini dalam menghadapi setiap masalah persoalan yang dihadapi dalam bertubi-tubi. Bahkan dikatakan di sini rakyat itu menangis dan berkata hendak melempari Raja Daud. Bayangkan luar biasa masalah itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud menghadapi masalah persoalan itu? Yang pertama adalah bagaimana sikap kita supaya kita menjadi menang atas setiap masalah persoalan, apalagi yang sedang bertubi-tubi yang kita alami hari-hari ini. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan sehingga kita menang? Yang pertama adalah jangan lari dari masalah yang kita hadapi itu. Hadapi masalah itu bersama dengan Tuhan. Orang yang tidak lari dari masalah adalah dia tidak putus asa, dia tidak frustasi, dia tidak stres dalam menghadapi itu. Tapi apa sikap dia? Dia hadapi itu bersama dengan Tuhan. Dan dia yakin di balik masalah itu ada berkat, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan yang dia alami. Daud, dia hadapi itu. Sekalipun rakyat ingin melempari dengan batu, dia hadapi itu. Dia tidak lari dari masalah. Sekarang banyak orang lari dari masalah. Dengan cara bagaimana? Dia pikir, aduh terlalu berat masalah ini, terlalu berat penderitaan ini, sehingga dia lari dari masalah itu, dia tidak hadapi bersama dengan Tuhan. Apa yang dia lakukan? Maka dia mengambil jalan pintas. Dengan cara bagaimana? Dia minum baygon, ingin bunuh diri, atau dia lompat dari lantai 5 ke bawah. Bahkan atau dia ingin apa? Menyelesaikan hidupnya dengan cara bagaimana? Dengan cara gantung diri atau dengan cara bunuh diri. Itu adalah jalan yang salah. Atau dia pergi ke diskotik atau ke jalan orang pintar, dukun paranormal. Itu adalah jalan pintas yang lakukan. Itu salah di hadapan Tuhan. Itu tidak menghadapi masalah. Orang yang melakukan bunuh diri dalam menghadapi masalah, itu adalah orang jalan tol masuk neraka. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan, tapi hadapi masalah itu bersama dengan Tuhan, yaitu dengan percaya bahwa di balik masalah ini Tuhan akan berikan jalan keluar. Orang yang menghadapi masalah tidak menyalahkan situasi dan kondisi, tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan sesamanya, tapi dia akan memproyeksi diri sendiri kepada Tuhan dan melihat kenapa ini terjadi, apa yang penyebabnya ini. Oleh karena itu mari kita semuanya dalam menghadapi masalah jangan lari dari masalah itu. Hadapi bersama dengan Tuhan. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Daud? Yang kedua yang dilakukan oleh Daud adalah dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dikatakan tadi di ayat yang ke-6 terakhir, ayat yang terakhir dikatakan di situ ayat 6. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Artinya apa? Kita harus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dengan cara bagaimana menguatkan kepercayaan kepada Tuhan? Tetap teguh percaya kepada Tuhan. Tetap beriman kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Allah kita yang hidup itu. Tetap percaya di dalam setiap persoalan apapun. Jangan kita lari dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
Karena masalah yang kita hadapi itu tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam setiap masalah persoalan yang kita hadapi. Baik masalah sampai penyakit ekonomi, masalah virus corona ini, atau masalah apapun yang terjadi. Jangan pernah kita meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Tetap percaya. Iman yang kuat, yang kokoh. Bahwa ketika masalah melimpah hidup kita tetap kuatkan iman kita. Dan berkata, masalah ini belum seberapa dibanding dengan pengorbanan Yesus. Belum seberapa dibanding dengan kasih Kristus yang kualami. Karena masalah ini setimpal dengan iman. Contoh dalam firman Tuhan itu Mesak, Abednego, Sadrak. Mereka itu adalah orang yang kuat imannya, teguh imannya, menguatkan kepercayaannya. Sekalipun Raja Nebukadnezar berkata, kalau engkau tidak menyembah patung yang itu, akan kumasukkan ke perapian yang menyala-nyala. Tapi dia berkata kepada Raja Nebukadnezar, ingat Tuanku Raja Nebukadnezar, sekalipun Tuhan yang kami sembah itu, Allah yang kami sembah itu tidak menyelamatkan kami dari perapian yang menyala-nyala ini, tapi ingat Tuanku Raja, kami tidak akan menyembah kepada patung yang Tuanku Raja itu. Ini adalah iman yang menguatkan kepercayaan kepada Tuhan dalam masalah persoalan. Dia tidak takut mengenai masalah. Dia tidak takut mengalami segala apa yang terjadi dalam dirinya. Karena dia tahu bahwa orang yang selalu menguatkan kepercayaannya, Tuhan pasti menolong. Mari kita kuatkan kepercayaan kita. Jangan kita tinggalkan Tuhan dalam masalah-masalah apapun yang terjadi ini. Tetap menguatkan. Dan kita berani berkata, sekalipun penyakit tidak kunjung sembuh sehari ini, sekalipun masalah tidak habis, sekalipun ini bertubi-tubi masalah yang alami, aku tidak akan pernah tinggalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan yang salah. Tuhan pasti memberi yang terbaik, sehingga saya mampu mengatasinya. Yang ketiga, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, dimanapun Anda berada hari ini. Yang ketiga, yaitu dalam firman Tuhan ini, dikatakan di dalam ayat yang ke-8. Daud itu selalu bertanya kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan. Artinya apa? Yang ketiga, kita selalu bertanya kepada Tuhan. Bertanya artinya selalu berdoa, selalu mengandalkan Tuhan Yesus Kristus, selalu mencari Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa kepada Tuhan kita yang hidup itu. Kita serahkan seluruh masalah persoalan kita. Kita serahkan seluruh masalah problema yang kita alami kepada Tuhan. Jangan serahkan kepada dukun paranormal, kepada orang-orang pintar. Masalah tidak akan selesai. Malah masalah akan bertambah masalah. Dan dosa kita akan bertambah-tambah. Dan penyakit itu tidak akan sembuh. Masalah itu tidak akan selesai. Tapi kalau kita bertanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah Bapa Abraham, Ishak dan Yakub, maka Dia akan menjawab kita. Dengan cara bagaimana? Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, bertanya, meminta petunjuk Tuhan. Gimana caranya Tuhan mengatasi masalah ini? Aku butuh Tuhan untuk mengatasi masalah ini, sehingga masalah ini bisa kuatasi bersama dengan Tuhan. Kita berdoa. Jangan sampai kita tidak berdoa kepada Tuhan, meminta. Jangan salah alamat dalam meminta kepada orang lain. Jangan meminta kepada dukun orang lain, apalagi kepada rumput yang bergoyang. Tidak akan terjadi masalah. Tidak akan selesai masalah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa mengandalkan Tuhan. Kami katakan dalam firman Tuhan Yeremia pasal 7 ayat 5 sampai 7, orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati, tapi orang yang tidak mengandalkan Tuhan akan terkutuk. Artinya apa? Jangan andalkan kekuatan sendiri dalam menghadapi masalah. Jangan andalkan orang lain, orang pintar, siapapun itu, orang kaya, jabatan kita, apapun jangan kita andalkan. Mari kita andalkan Tuhan dengan tetap berseru kepadanya siang dan malam dimanapun kita berada. Dan yang terakhir, sikap Daud itu yang terakhir adalah dikatakan ayat 11, dia memberkati, memberi. Ada orang yang mereka temui di padang. Dan Daud apa sikapnya? Dia menolong orang itu. Daud dalam keadaan terjepit dan tertekan, dia mampu memberkati orang lain. Dia mampu menolong, membantu orang lain. Artinya apa? Bagaimana sikap kita? Mampukah kita menolong dan memberkati orang lain dalam keadaan kita terjepit dan tertekan, dalam keadaan tersusah? Ini yang ingin Tuhan. Kita harus mampu melakukan itu. Dengan cara bagaimana? Menolong, memberkati orang lain dengan kasih Kristus, dengan kasih Tuhan. Jadi kita berkata, aku juga susah. Mana mungkin aku menolong mereka? Aku juga mengalami penderitaan. Gak mungkin. Jangan. Itu adalah kata-kata yang salah. Dan iblis melakukan itu. Sehingga berkata, kok kamu bisa menolong mereka? Kamu juga mengalami masalah ini kok.
Ini persepsi yang salah. Mari kita menjadi berkat kepada orang lain dimanapun kita berada. Dengan cara bagaimana? Memberkati orang lain, memberi dari kekurangan, membantu dalam kekurangan. Sama seperti janda yang sarpat itu, dalam keadaan kekurangan dia memberkati Nabi Elia. Dan apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Bahkan persembahan janda yang miskin itu 2 peser dia berikan seluruhnya, tapi orang kaya itu sisa-sisanya. Tetapi janda yang miskin ini memberi dengan kesungguhannya. Artinya apa? Memberi tanpa pamrih, memberi dengan sukacita, membantu dengan sukacita. Dengan cara bagaimana juga? Dengan melakukan, yaitu menolong membantu orang lain tanpa melihat perbedaan, tanpa melihat status suku, apa melihat yaitu latar belakang. Kita menolong orang lain dimanapun berada. Kita bantu mereka dengan hati yang bersyukur, dengan sukacita, dengan kasih, bukan dengan paksa. Dan bila terjepit dan tertekan, kita lakukan itu, maka apa yang dilakukan tidak sia-sia. Kita akan melihat pertolongan Tuhan luar biasa akan menolong kita. Daud lakukan seperti itu. Bahkan dikatakan tadi di ayat yang ke-22, kalau kita baca terusnya dalam 1 Samuel 20 ayat 1 sampai 25 ini, ada orang-orang yang tidak ikut untuk merampas, untuk melawan orang-orang Amalek itu. Dan ada orang-orang berkata, nggak usah kita kasih rampasan itu ke mereka. Tapi Daud berkata, jangan, nggak boleh begitu kawan, nggak boleh begitu, kata Daud. Kita harus memberkati, menolong mereka, karena mereka juga menjaga orang-orang kita, kata Daud. Jangan, kata Daud. Kata nomor 3, jangan kamu saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab Ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Artinya kita sebagai orang yang telah ditolong oleh Tuhan, jangan lupa orang lain, kita menolong memberkati orang lain. Maka apa yang terjadi? Berkat akan melimpah bagi kita. Inilah sikap kita yang kita lakukan dalam menghadapi setiap masalah persoalan yang bertubi-tubi yang dialami oleh Raja Daud ini. Yang pertama adalah dikatakan itu, jangan lari dari masalah persoalan dengan melakukan jalan pintas berkehidupan perlawanan. Jangan. Tapi hadapi bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, dengan Allah Abraham, Ishak, Yakub, itu Allah yang hidup itu. Yang kedua, mari kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Iman yang teguh, iman yang kuat. Tetap percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Sehingga berkata bahwa persoalan yang kualami ini adalah persoalan tidak melebihi kekuatan iman. Yang ketiga, kita harus selalu bertanya dan berdoa kepada Tuhan, jangan kepada yang lain. Dan yang terakhir, mari mampukah kita memberkati dalam keadaan kita terjepit tertekan kepada orang lain. Itu yang dikatakan Tuhan buat kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dan kekuatan buat kita, dan Tuhan dipermuliakan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat firman-Mu yang menguatkan iman kami. Ajari kami Tuhan dalam menghadapi masalah persoalan yang kami alami, tidak menjauh daripada-Mu, tapi kami hadapi bersama dengan Tuhan. Tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan Tuhan, tapi selalu mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan, selalu berdoa, selalu Tuhan melakukan yang terbaik, menjadi berkat bagi orang lain. Mampukan kami lewat Roh-Mu yang kudus untuk melakukan firman Allah dalam hidup kami, sehingga ketika masalah-masalah yang ada yang terjadi yang alami, kami menang bersama dengan Tuhan. Karena masalah yang kami alami itu Tuhan tidak sebanding dengan kasih Kristus yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Terima kasih buat firman-Mu. Haleluya. Amin.